warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yang pada bab ketiga ini saya akan membahas mengenai networking pada VirtualBox. Pada bab 3 ini ada 9 materi, yaitu yang pertama Reset MAC Address, Network Mode NAT, NAT versus NAT Network, Praktek NAT Network, Bridge Network, Host Only Network, Disable Windows Firewall, Internal Network Part 1 dan 2. Materi yang pertama yaitu Reset MAC Address. Kalian perhatikan di sini. Kalau misal ada MAC address yang sama seperti ini, pada saat networkingnya nanti akan ada masalah karena nanti mungkin kita akan menghubungkan VM kita pada internet atau mungkin ke laptop kita dan juga bisa ke VM lainnya. Hal yang pertama yang kita perlu sebelum belajar tentang networking pada VirtualBox yaitu mereset setiap MAC address dari setiap virtual machine. Oke, kalau kalian ingat pada video sebelumnya itu ada 3 Ubuntu yang identik atau sama, tetapi di video ini saya hanya mempunyai 2 video saja karena saya mengganti virtual mesinnya. Jadi kalau kita coba cek pada Ubuntu yang pertama, misal kalian bisa setting, kemudian di bagian network, lalu di bagian advance, di sini kalian bisa lihat MAC address-nya yang berakhiran 85B51C. Kemudian kita cek Ubuntu server yang kedua, setting, network, advance. Di sini 303E4. Oke saja. Nah, ini MAC address-nya udah beda, jadi kalau sudah beda itu tidak usah direset lagi. Nah, kalau kalian tanya gimana sih cara mereset MAC address-nya, kita bisa ganti yang terakhir ini, setting, network, advance, dan kita pencet tombol reset ini. Nah, ini sudah diganti ya teman-teman. Kita okein saja. Nah, pada materi yang kedua yaitu Network Mode NAT. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberikan ilustrasi dari fungsi atau kegunaan NAT. Jadi, NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate yang dimana digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau IP private ke IP public. Bisa kalian lihat di sini, nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari virtual machine atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Oke, kali ini kalian bisa langsung saja memilih salah satu dari 2 Ubuntu-nya. Di sini saya akan memilih Ubuntu yang pertama. Kemudian kita masuk ke setting, lalu klik network. Dan untuk networknya sebenarnya ada 4 adapter ya, tetapi yang aktif cuma 1 saja. Nah, untuk pilihan networknya di sini ada banyak, yaitu NAT, Bridge Adapter, Internal Network, Host Only Adapter, Generic Driver, NAT Network, Cloud Network, dan Not Attached. Nah, untuk pilihan yang pertama ini, yang pada video kali ini, kita akan belajar NAT terlebih dahulu. Lalu klik OK. Kemudian saya akan mencoba start. Nah, di sini kalian bisa login saja. Lalu masukkan password kalian. Enter. Nah, di sini saya akan mengetikkan command IP address untuk melihat IP address saya.
Enter. Kalian bisa lihat di sini bahwa saya sudah terhubung dengan interface yang sama yang namanya NFOS 3. Dan kalian bisa lihat juga di situ ada iNet 10.0.2.15. Jadi itu adalah IP address-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau kita menggunakan NAT, itu kita tidak tahu interface di host OS. Jadi nanti interface-nya akan hidden. Karena interface-nya hidden, maka host OS tidak bisa ping ke guest OS. Oke, jadi saya akan coba ping di command prompt. Saya akan masukkan IP address yang tadi, yaitu 10.0.2.15. Bisa kalian lihat di sini bahwa belum bisa atau di sini request timeout. Kita bisa lihat di control panel. Lalu klik Network and Internet, Network and Sharing Center. Nah, di sini kalian bisa lihat ada VirtualBox host only network. IP yang ada pada NFOS seharusnya host OS mendapatkan komunikasi atau ping ke Ubuntu servernya. Karena Ubuntu servernya dia terhubungnya ke hidden interface, jadi membuat interface OS itu tidak sama dengan IP pada IVM-nya, virtual machine-nya. Ini ya teman-teman. Nah, pada materi yang ketiga yaitu NAT versus NAT network. Nah, jadi pada virtual machine kita terdapat dua opsi NAT dan NAT network. Jadi apa sih bedanya? Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung dengan hidden interface pada laptop atau host OS ini. Nah, jika menggunakan NAT, nanti kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang sama, karena setiap virtual machine akan terhubung dengan hidden interface yang sama pada host OS, sehingga akan membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Jika menggunakan NAT network, maka virtual machine kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tetapi akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang berbeda. Oke, materi yang keempat yaitu praktek NAT network. Oke, jadi sebelum itu pastikan dulu kalian sudah menggunakan VirtualBox versi ke-6 terlebih dahulu. Karena pada VirtualBox versi 7 tidak ada menu NAT network atau NAT network-nya tidak bisa digunakan karena suatu alasan. Jadi saya sarankan untuk kalian mengganti VirtualBox-nya menjadi versi 6 terlebih dahulu. Langsung saja kalian klik File, Preference, kemudian klik Network. Nah, kalau di versi 7 di situ tidak ada menu NAT network-nya. Setelah itu kita bisa ke setting di bagian Ubuntu yang pertama. Lalu ke menu network, kalian bisa pilih yang NAT network. Dan jangan lupa namanya menggunakan NAT network yang sudah kita buat tadi. Lalu klik OK. Dan lakukan hal sama yang dengan Ubuntu yang versi 2. Network. Ini sudah. Nah, ini dihapus saja. Kita oke. Setelah itu, kita akan lihat dahulu apakah keduanya memiliki IP address yang sama atau berbeda. Saya akan mencoba login ke Ubuntu yang pertama dahulu.
Kemudian saya akan memasukkan perintah yaitu sudo dhclient add, kita ulang, nah sudo dhclient min np0 f3. Kita masukkan password. Lalu ketikkan IP address. Oke, jadi IP address pada endpoint sudah hilang. Lalu kita akan merequest kembali IP address-nya dengan perintah sudo dhclient endpost. Lalu ketikkan IP address, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya. Selanjutnya saya akan mencoba login pada Ubuntu yang kedua. Kita start. Nah, pada materi yang kelima, yaitu Bridge Network. Kalian bisa lihat pada gambar di sini, kalau NAT network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS, sehingga dia itu mendapat IP-nya random entah dari mana. Nah, sedangkan Bridge Network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS. Jadi contohnya seperti ini ya, jika saya setting Bridge Network pada virtual mesinnya, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung dengan WiFi bernama atau bertanda matcha, maka nanti virtual mesinnya juga akan ikut terhubung pada internet yang tersambung di laptop. Oke, jadi saya akan mencoba. Kalian bisa klik setting, lalu network. Kita di sini ganti jadi bridge adapter. Selanjutnya saya akan coba untuk start. Saya akan coba menggunakan perintah IP address. Kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini dia sudah mendapatkan IP address-nya. Oke, jadi saya akan coba cek pada control panel. Lalu network and internet, network and sharing center. Nah, jadi ketika kita menggunakan bridge adapter, otomatis bridge adapternya akan menghubungkan virtual mesin kita dengan interface Wi-Fi
Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan internet yang ada di laptop saya. Satu 192.168.115.28. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi yang ke-6, yaitu host only network. Sekarang kita akan mencoba host only network. Kalian bisa lihat di sini, jika host only network, dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat guest OS dan host OS bisa saling berkomunikasi atau ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Kalian bisa klik file, lalu host network manager, pilih create, yes. Nah, langsung saja kita pilih ini, lalu close, klik start. Di sini saya akan mencoba mengupdate IP address dengan perintah sudo dhclient -r and post. Enter. Kita password. Perintah tadi yaitu untuk menghapus IP address-nya. Oke, jadi di sini sudah tidak ada ya IP address-nya. Sekarang saya akan coba refresh lagi dengan perintah sudo dhclient and post. Nah, bab yang ketujuh ini yaitu disable Windows Firewall. Di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mematikan Windows Firewall di laptop kita. Oke, kalian bisa langsung cari saja. Windows Sovereign Firewall. Lalu pilih yang turn Windows Firewall on off. Setelah itu kita bisa turn off satu-satu Windows Firewall-nya. Lalu klik OK. Selanjutnya saya akan coba ping address. Untuk memberhentikannya, kalian bisa pencet ini saja di on. Kenapa harus di-on-kan lagi? Karena bisa membahayakan jika dimatikan. Oke. Nah, di sini pada materi yang ke-8 yaitu Internal Network Part 1. Kalian bisa lihat di sini simulasi internal network yang dimana virtual machine-nya jika menggunakan internal network dia akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Maka jika semua virtual machine-nya menggunakan internal network akan bisa saling berkomunikasi melalui virtual switch. Jadi kita tidak bisa melihat switch di sini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama virtual machine.
Langsung kita coba saja. Di sini saya akan menggunakan dua virtual machine terlebih dahulu. Kalian bisa klik setting, lalu network, lalu ini diganti menjadi internal network, dan namanya bisa bebas saja. Saya akan menggunakan internal 1 saja. Kita oke. Setelah itu saya akan start lebih dahulu pada server yang pertama dan juga yang kedua. Pada proses booting atau proses running, ketika kita menggunakan internal adapter, pada keduanya defaultnya dia akan diam seperti ini. Oke, jadi kita bisa tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, kita matikan dulu kedua virtual mesinnya. Lalu kita ganti ke mode lain. Misal di sini saya akan menggunakan bridge adapter. Setelah itu start keduanya. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan men-setting IP address pada kedua virtual mesinnya. Sebelum itu masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu sudo nano slice etc slice netplan slice 00 masukkan passwordnya. Sudo Nah, pada materi yang terakhir yaitu internal network part 2. Langsung saja di sini
Langsung saja di sini kita ubah terlebih dahulu kedua VM-nya menjadi internal network. Yang satunya lalu kita start keduanya. Bisa kita tunggu saja. Dan mohon maaf jika di video ini saya banyak errornya. Kita matikan saja. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika saya membuat video ini ada banyak kekurangan. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Dan see you di perubahan yang lebih baik.